Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel My Trip My Story. Pada video kali ini saya akan membahaskan tentang ekspor dan apa itu ekspor ya, dan bagaimana proses ekspor. Mungkin dari sekian kita udah mengetahui itu apa ekspor dan bagaimana kegiatan ekspor ya. Yang mana ekspor itu adalah kegiatan mengeluarkan barang dari suatu negara ke negara lain. Merujuk pada peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2021 yang mana ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari suatu daerah ke pabeanan. Yang mana daerah pabeanan adalah suatu milik negara yang terdiri dari wilayah darat, perairan, dan udara, dan juga mencakup seluruh daerah tertentu yang berada di zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Sederhananya, arti ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri seseorang atau lembaga yang melakukan ekspor disebut eksportir. Aktivitas ekspor adalah biasanya terjadi ketika suatu negara sudah mampu memproduksi barang atau jasa yang jumlahnya besar dan kebutuhan di dalam negeri sudah mencukupi, sehingga kelebihan produksi barang tersebut bisa dikirim untuk dijual ke negeri lain atau negara lain. Saat melakukan ekspor, maka negara tersebut akan menerima pemasukan yang biasa kita sebut atau kita kenal dengan sebutan devisa. Semakin sering suatu negara melakukan ekspor, maka semakin besar pula keuntungan devisa yang diperoleh oleh suatu negara. Yang mana telah kita ketahui jenis-jenis ekspor khususnya daerah Indonesia adalah terbagi dua, yakni ekspor migas dan ekspor non migas. Komoditas migas sendiri seperti minyak bumi dan gas, sementara non migas seperti hasil-hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kerajinan, barang industri, dan mineral hasil tambang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekspor adalah keadaan pasar luar negeri, iklim usaha yang diciptakan pemerintah, keahlian eksportir merebut pasar luar negeri, ketentuan perjanjian internasional. Untuk Indonesia, komoditas ekspor adalah karet, minyak sawit, gas alam, batu bara, hasil hutan, hingga produsen garmen dan tekstil. Adapun proses yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh eksportir, terutama untuk eksportir melalui peti kemas dengan menggunakan moda angkutan laut adalah satu, shipping order atau SI, shipper atau shipping instruction dari shipper yang akan memakai atau melakukan eksportir ya. Setelah itu shipping confirmation ya, yang mana shipping confirmation itu sendiri adalah booking konfirmasi dari suatu feeder ya atau agen dari kontainer. Setelah mendapat itu shipping confirmation atau booking confirmation dari feeder, maka shipper mengirim permintaan DO ya atau delivery order, sehingga feeder atau agen kontainer yang akan dicharter kontainernya akan mengeluarkan delivery order. Setelah itu
Setelah feeder atau agent kontainer memberikan DO, maka si shipper atau eksportir memberikan delivery order kepada MKL atau BBM yang akan melakukan kegiatan stuffingnya. Setelah BBM menerima DO dari shipper, maka BBM akan memesan truk ya atau pengangkut via darat. Setelah itu dari pihak pengangkut akan memberikan DO kepada depo ya untuk proses pengambilan kontainer atau pengeluaran kontainer. Selanjutnya dari pihak depo akan menginput ke sistem mereka, dan dari pengangkut atau MKL atau BBM-nya dapat melakukan pembayaran LULU ya, live on live off. Setelah itu BBM atau pengangkut bisa mengeluarkan kontainer dan melakukan kegiatan stuffing. Sementara melakukan kegiatan stuffing, BBM atau MKL yang berkaitan dalam proses stuffing melakukan pembayaran port charge ya. Port charge, setelah dibayar port charge itu macam-macam seperti apa tuh, live off ya, live off pool ya ke instansi bersangkut ya, seperti DPK atau Pelindo ya, kalau di Palembang Pelindo 2. Setelah pembayaran, maka agent dari kontainer atau feeder melakukan dokumen clearance ya, seperti apa ini, data kedatangan dan keberangkatan kapal, dokumen-dokumennya ya, termasuk crew list ataupun data-data bongkar muat kapal ya. Setelah itu pihak agent melakukan open billing ya. Setelah melakukan open billing, maka BBM atau MKL-nya dapat memasukkan kontainer ke pelabuhan atau menuju pelabuhan ya. Setelah kontainer menuju pelabuhan, maka BBM melakukan kegiatan stevedoring, yang mana stevedoring adalah pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga atau tongkang atau truk untuk memuat barang atau membongkar barang, atau selanjutnya dari truk ke dermaga atau ke tongkang ataupun ke kapal. Setelah dilakukan stevedoring, maka pihak pelayaran atau agen pelayaran akan melakukan sailing atau memberangkatkan kapal mereka. Oke, demikian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat bagi kalian, silakan like, share, komen, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe ya.